Satoshi dan teman-temannya duduk di bangku di Pokemon Center, sedang menyaksikan 10 Pokevision terpopuler, sebuah video promosi Pokemon yang dapat dibuat sendiri oleh trainer Pokemon. Video nomor 1 menampilkan Ellie, idol paling terkenal di kota tersebut, yang tampil bersama dengan Fennekin yang juga populer. Ellie dan Pokemonnya secara konsisten menempati peringkat 10 besar, yang membuat Satoshi dan teman-temannya kagum dengan prestasinya tersebut. Ketika Citron menyebutkan bahwa peralatan membuat video disediakan di Pokemon Center, Serena pun memutuskan untuk memulai debutnya di Pokevision. Selagi teman-temannya sibuk membuat video, Satoshi pun menggunakan kesempatan ini untuk berlatih demi pertandingan gym berikutnya. Setelah meminjam peralatan itu, mereka pun harus mencari lokasi yang strategis untuk memulai syuting. Dan karena mereka kekurangan orang untuk memainkan peran dalam video itu, maka Yurika mengajak kakaknya untuk mengambil bagian dalam video tersebut. Singkat cerita, mereka pun mulai merekam video, yang dibintangi oleh Citron dan Pokemon-Pokemonnya. Namun setelah beberapa kali percobaan, terlihat sangat jelas bahwa Citron kurang terampil dalam berakting. Akhirnya mereka pun mencoba cara lain, yaitu dengan mendubing suara Serena ke dalam video tersebut. Begitu tiba waktunya Serena untuk tampil, Citron mengeluarkan robot yang bisa merekam sambil berjalan. Selain itu, mengendalikannya juga cukup mudah, hanya dengan menggunakan remote control saja. Dan juga robot itu bisa berubah-ubah bentuk sesuai dengan yang diinginkan oleh penggunanya. Tapi saat mencoba merekam video, remote control tiba-tiba rusak dengan sendirinya, dan robot itu mulai mengejar Serena dan Pokemonnya. Sementara itu di atas bukit, Satoshi sedang memikirkan strategi untuk mengalahkan Zakuro. Tapi hanya berdiam diri saja tidak akan menghasilkan apa-apa, jadi dia mengajak Pokemonnya untuk mulai berlatih. Namun pada saat itu, dia melihat teman-temannya yang sedang dikejar-kejar oleh robot. Satoshi kemudian memerintahkan Pikachu Electro Ball, yang secara tak sengaja malah mengenai Serena juga. Fennekin yang marah lalu membalas dengan menyemburkan api, yang membuat Satoshi menjadi gosong juga. Sepertinya apa yang dilakukan oleh Pokemonnya terlalu berlebihan, yang padahal Serena tidak tega melukai Satoshi itu. Setelahnya Serena berganti kostum yang seksi, kelihatan pusatnya, dan teman-temannya pun suka dengan kostum tersebut. Yurika menanyakan apa tanggapan Satoshi terhadap Serena, tapi Satoshi tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya mereka berempat merekam video lagi, mulai dari perkenalan diri, memasak kue di dapur, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi Pikachu tak sengaja menjatuhkan tepung ke arah Fennekin, yang membuat Pokemon itu marah lagi dan menyerang Pikachu. Dan yang terkena imbasnya adalah Satoshi. Berikutnya, Serena membersihkan Pokemonnya dari tepung yang menyelimuti badannya tadi, dan mereka semakin yakin bahwa Fennekin adalah Pokemon yang sangat suka dengan kebersihan. Setelah mengadakan syuting di kota, hanya tinggal sedikit lagi perekaman video itu selesai, dan mereka bisa mulai mengedit videonya. Tanpa sepengetahuan mereka, ada tim Rocket yang mengawasi dari sebelah gang, merencanakan sesuatu untuk menangkap Pokemon-Pokemon tersebut. Sekembalinya ke Pokemon Center, mereka mendapat kabar yang kurang mengenakan, yaitu alat untuk mengedit videonya tiba-tiba rusak. Dan ketika mereka kebingungan, tim Rocket yang mendirikan studio di sebelah Pokemon Center, menawarkan jasa pengeditan video. Untuk meyakinkan mereka, tim Rocket lalu menunjukkan hasil dari video yang sudah diedit, dan hasilnya memang sangat memuaskan. Satoshi dan kawan-kawan pun setuju untuk menyewa jasa tim Rocket. Tapi tim Rocket beralasan untuk merekam sendiri videonya mulai dari awal, supaya hasilnya bagus, jadi mereka pun merampas Pokemon-Pokemon Satoshi dan teman-temannya, dan menyuruh mereka untuk menunggu sampai prosesnya selesai. Satoshi dan kawan-kawan yang merasa kurang nyaman, mengikuti tim Rocket yang masuk ke ruangan tengah, hingga mereka menyadari bahwa itu hanyalah lahan kosong. Dan yang lebih parahnya lagi, tim Rocket telah menipu dan mencuri Pokemon mereka. Satoshi dan kawan-kawan tak menyangka tim Rocket mengikut mereka sampai ke kota ini. Ketika tim Rocket hendak melarikan diri, Satoshi mengirimkan Fledgling untuk mengejar penjahat itu. Tim Rocket beristirahat sejenak di depan sebuah gua, untuk merayakan keberhasilan mereka yang telah menangkap Pikachu dan teman-temannya. Oleh karenanya, sekalian saja tim Rocket merekam Pokevision untuk diri mereka sendiri, yang tentunya ini hanya akan membuang waktu saja.
Fledgling yang mengetahui keberadaan tim Rocket, segera melaporkannya kepada trainernya. Satoshi dan kawan-kawan yang mendapatkan informasi tersebut, langsung bergegas menuju ke lokasinya. Sementara itu, Pikachu dan yang lainnya berusaha menghancurkan tabung, dan dengan menggabungkan kekuatan, mereka akhirnya bisa keluar dari dalam sana. Namun ketika melewati genangan air yang berlumpur, Fennekin yang tidak ingin kakinya kotor, menolak untuk menyeberanginya. Satoshi dan kawan-kawan tiba di tempat kejadian, dan melihat Fennekin yang tidak mau bergerak sama sekali, dan Serena menyadari bahwa Pokemonnya itu sangat anti dengan yang namanya kotor. Kojiro dan Nyasu berusaha memperingatkan bahwa Pokemon yang mereka tangkap telah melarikan diri, namun Musashi tidak menghiraukannya. Saat Serena berlari ke arah Pokemonnya, Kojiro memerintahkan Inkaisai Beam ke arahnya, yang menyebabkan Serena jatuh di genangan lumpur tersebut. Ketika hendak diserang oleh Pumpkabu, Satoshi memerintahkan Pikachu untuk menangkisnya dengan Thunderbolt. Melihat trainernya dalam keadaan bahaya, Fennekin melawan rasa takutnya dan berlari menuju ke arah Serena. Serena percaya dengan apa yang telah mereka lalui selama ini, pasti Fennekin akan datang untuk menyelamatkannya. Ketika Satoshi dan Pikachu bertarung melawan tim Rocket, Fennekin juga bergabung dan mengeluarkan flamethrower yang baru saja dipelajarinya. Serena sangat senang karena Fennekin telah mempelajari move baru. Satoshi dan Pikachu kemudian menyelesaikannya dengan melancarkan Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Sesampainya di Pokemon Center, Serena dan Pokemonnya mandi dulu sampai bersih, lalu bergabung dengan teman-temannya untuk menonton video yang sudah selesai. Setelahnya Serena menanyakan apa pendapat Satoshi tentang videonya tersebut, dan dia menyatakan bahwa video itu sangat bagus sekali. Namun ada sebagian yang belum diedit, yaitu bagian kakak beradik yang mengacaukan isi video tersebut. Satoshi dan kawan-kawan berlari menyusuri bukit, yang di ujungnya terdapat pemandangan yang sangat indah sekali. Sesaat kemudian, mereka pun sampai di tepi pantai, memutuskan untuk beristirahat sebentar di tempat itu. Mereka mengeluarkan para Pokemon agar bisa bersenang-senang dengan riang gembira. Rencananya Satoshi akan berlatih lagi untuk mempersiapkan pertandingan gym berikutnya. Tapi Serena menyarankan untuk mengunjungi gedung akuarium yang ada di kota tersebut. Dan karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk mampir ke sana dulu. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh resepsionis yang cantik, menjamin kenyamanan yang ada di gedung akuarium itu. Tapi Yurika memohon kepadanya untuk menjadi pasangan hidup kakaknya. Dan Citron yang malu dengan tingkah adiknya itu, segera menyeretnya pergi. Satoshi dan kawan-kawan lalu berkeliling di depan akuarium, yang mana mereka bisa melihat ada banyak Pokemon tipe air di tempat tersebut. Setelahnya mereka pun masuk lebih dalam lagi untuk menyaksikan beragam Pokemon yang ada di sana. Beberapa Piplap muncul dan menyapa mereka, mengingatkan Satoshi bahwa dia pernah bertemu dengan trainer Piplap yang sangat menyenangkan sekali. Sampai akhirnya, mereka pun sampai di depan kolam Magikarp. Seorang pria di dekat situ mengatakan bahwa Pokemon tipe air adalah Pokemon terbanyak kedua. Ini dikarenakan sebagian besar Pokemon berasal dari lautan yang luas. Pria itu lalu menuntun mereka menuju ke patung Magikarp emas, yang merupakan simbol dari gedung akuarium. Pria itu juga menunjuk ke seseorang yang sedang memancing di tepi pantai, yang rupanya adalah pemilik gedung akuarium ini. Satoshi dan kawan-kawan yang ingin tahu lebih banyak, langsung berlari menuju ke tepi pantai. Sementara itu, tim Rocket yang membuntuti dari belakang, berencana untuk mencuri Pokemon lagi. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan patung Magikarp emas, karena mengira itu hanyalah imitasi. Tapi mereka yakin patung emas itu berhubungan dengan Magikarp langka yang terletak di dasar laut. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan menyapa pemilik akuarium yang sedang memancing. Tapi sialnya dia malah mendapatkan rumput laut. Pria itu memperkenalkan dirinya adalah Rodman, dan Clowncher merupakan Pokemon partnernya. Rodman mengaku sedang mencoba memancing Magikarp emas. Sampai saat ini, banyak orang yang datang untuk menangkap Pokemon langka itu. Tapi selalu saja gagal, karena ada Pokemon lainnya yang lebih agresif menyerang orang-orang tersebut. Namun Magikarp masih berbesar hati mengantarkan orang-orang yang pingsan kembali ke tepi pantai. Satoshi dan kawan-kawan seakan-akan tidak percaya dengan ceritanya itu, tapi Rodman mengatakan itu memang benar adanya.
Cloudman percaya akan keberadaan Magikarp emas, serta beberapa laporan juga menyebutkan kemunculannya di daerah tersebut. Cloudman ingin menangkap Magikarp emas serta merawatnya dengan baik di gedung akuarium, agar semakin banyak pelanggan yang mengunjungi tempat hiburan tersebut. Sementara tim Rocket yang menyelam di dasar laut, juga mendengar percakapan itu. Dan mereka mencari cara agar bisa mendapatkan Magikarp emas lebih dulu daripada Satoshi dan teman-temannya. Akhirnya mereka pun merancang kapal selam Magikarp emas, yang digunakan untuk menarik perhatian Pokemon tersebut supaya lebih mudah ditangkap. Dan saat menyelam, tim Rocket menemukan Pokemon yang bersembunyi di belakang karang, dan mereka langsung menangkapnya. Tapi ternyata itu adalah Starmie yang melancarkan Thunderbolt untuk melumpuhkan tim Rocket. Sempat ada yang menggigit umpan Rodman, dan mereka pun sudah tidak sabar ingin menyaksikan Magikarp emas yang dibicarakan itu. Tapi ternyata itu hanyalah Magikarp biasa, sehingga Rodman melepaskannya kembali ke lautan. Setelah melihat hal tersebut, Satoshi dan kawan-kawan juga ingin membantu untuk menangkap Magikarp emas. Jadi masing-masing dari mereka mendapatkan tongkat pancing dan mulai memancing juga. Tapi Serena tidak tahu cara memancing. Jadi Satoshi mengajari bahwa dia harus mengayunkan pancingnya sekuat tenaga dan melepaskan umpannya ke lautan. Serena melakukan apa yang dikatakan oleh Satoshi tadi, dan dia pun berhasil melemparkan umpannya. Begitu ada yang menggigit umpannya, Serena berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Teman-temannya juga ikut membantu menarik tongkat pancing tersebut. Alhasil Serena pun berhasil menarik Corsola keluar dari permukaan air. Teman-temannya menyarankan agar Serena menangkap Pokemon tersebut, jadi dia memerintahkan Fennekin untuk bertarung. Tapi dia malah bersembunyi di belakang, saat Corsola menyerangnya dengan water gun, menyebabkan Serena jadi basah kuyup, dan Corsola kembali menyelam ke dalam air. Sementara Eureka memilih mendekati Clauncher, yang mana Pokemon itu malah menjauh darinya, dan dia pun penasaran apa sebabnya. Eureka mengajaknya untuk bermain bersama, namun karena masih takut, Clauncher malah menyerang Dedenne secara brutal hingga terperosok ke dalam tanah. Cloudman menegur Pokemonnya agar jangan kasar terhadap orang lain. Dia menjelaskan seharusnya Clauncher itu juga berada di akuarium. Namun dia tidak suka terkurung dan diperhatikan oleh banyak orang, sehingga Rodman pun membiarkannya di luar saja. Dikarenakan sangat susah untuk menemukan Magikarp emas, maka Citron mengeluarkan alat yang bisa memancarkan gelombang suara untuk menarik perhatian Magikarp, dan kemungkinan salah satu di antaranya pasti ada yang berwarna emas. Kenyataannya yang datang malahan Sharpedo, yang menyerangnya dengan water gun, menyebabkan alat yang dipegangnya jadi meledak. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan memancing lagi, sampai tim Rocket lewat dan terlilit umpan yang dilemparkan oleh mereka. Setelah ditarik ternyata bebannya sangat berat, dan mereka yakin Pokemon ini pasti sangat besar sekali. Satoshi dan kawan-kawan mengerahkan seluruh tenaga untuk mengeluarkan kapal selam tim Rocket, dan mengira itu adalah Magikarp emas yang dicari-cari tersebut. Namun tim Rocket mengacaukan momen tersebut dengan keluar dari kapal selamnya, marah karena diganggu oleh Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket pun menangkap Dedenne sebagai gantinya. Clauncher menerjang maju untuk menyelamatkan Dedenne yang ditangkap tadi, dan setelahnya mengkombo beberapa move untuk mengalahkan Pokemon tim Rocket. Satoshi yang melihat adanya kesempatan, memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket yang terkurung di kapal selamnya sendiri. Satoshi dan kawan-kawan lalu mengembalikan tongkat pancing kepada Rodman, dan mengucapkan selamat tinggal karena mereka harus melanjutkan perjalanan lagi. Tapi Rodman memberikan tongkat pancing itu secara cuma-cuma sebagai hadiah kenang-kenangan. Dan di saat itu juga, Magikarp berwarna emas menampakkan dirinya, yang artinya perjuangan Rodman selama ini terbayarkan, dan dia berjanji akan menangkap Pokemon tersebut, dan merawatnya dengan sepenuh hati.